Fran Faisal dan Indah kini tengah menikmati masa-masa indah sebagai pasangan suami istri. Sejak resmi menikah, keduanya mulai beradaptasi dengan kebiasaan masing-masing. Namun, ada satu hal yang cukup mengejutkan Frans. Ternyata, sang istri punya kebiasaan menaruh handuk sembarangan. Biasanya, kebiasaan ini identik dengan kaum pria ya guys. Tapi justru Indah yang sering melakukannya. Meski begitu, Frans tetap maklum karena sang istri punya banyak kesibukan. Tak hanya itu pula nih guys, Frans juga semakin terkesan setelah mengetahui bahwa Indah hobi memasak. Menurut Faisal, salah satu masakan favoritnya adalah nasi goreng. Frans pun mulai mengakui bahwa masakan istrinya enak dan bikin ketagihan. Kita menikah, kita kemarin juga di honeymoon juga lancar bang. Selesai honeymoon. Ya mungkin kemarin rangkaian acaranya seperti apa sih Bang Mahar sendiri berapa orang? Mahar? Kamu yang ngomong deh. Untuk mahar alhamdulillah dari kakak 10 berangkas sama uang tunai 5 juta. Ya. Mana pakai acara adat juga nggak Bang? Pakai kalau acara adat Padang kita pakai. Kalau akadnya nasional ya. Ya nasional. Ya. Kalau Jawa modern sih sebenarnya. Ya kalau resepsi baru Ya pasti Padang sih. Karena netizen juga berharap juga Padang. Semua orang pada berharap Padang. Menunya juga Padang juga. Apa? Menunya Padang. Tapi ya Padang sih semuanya. Paling bakso doang kalau Jawa ya. Bang Frans ada grogi nggak sih pas ijab apa one take oke? Kopi udah pasti. Oh nangis saya. Tapi ya aku usahain sekali ngomong, sekali napas. Dan alhamdulillah banget itu bisa. Padahal aku lagi nangis tuh. Ya, soalnya apa udah wanti-wanti harus sekali ya. Iya. Besok sih itu lah. Bang Frans untuk ngomongan sendiri menunda atau langsung tetap gas terus atau Aku gimana? dikasih sama Allah. Cuman aku udah 7 hari udah mencoba. Ternyata dia harus lama lagi. Kamu bisa Supportnya Puji gimana waktu mau nikah itu? Gimana? Kalau adikku berdua, Ai dan Uki itu pasti support aja. Bahkan mereka yang bantulah intinya. Banyak bantulah. Cuman aku nggak bisa ngomong bantu apa. Kehidupan setelah menikah gimana? Ada yang masakin, bangun tidur mungkin dibikinin Unik, kopi ya. gitu. Saya kira yang berantakan saya ternyata dia. Kamu kan naruh handuk di atas kasur. Katanya cowok yang naruh. Karena kalau biasanya juga sering ketemu karena kan udah bareng. Iya. Masak-masak mungkin menu Masak, udah ya. Dia pengen masakin aku. Bahkan di honeymoon aja saya pengen dinner, dia pengennya masak. Masakan favorit istri mungkin? Ya nasi goreng. Kan Standar. dulunya manajer nih Bang. Standar. Dulunya manajer nih Bang, jadi pasangan mungkin akan cari manajer lagi apa? Ya tetap dong, tapi aku tuh bukan manajer pribadi dari kapan, tapi manajer perusahaan. Jadi emang udah biasa megang ya. Tetap jadi manajer. Ya manajer aja. Cuman maksudnya nanti dapat yang lain lah. Kalau udah punya anak kan pasti udah beda. Bang Frans, kemarin kan yang unik adalah ketika menghadirkan foto Apa tadi? kedua almarhum di pernikahan. Iya. Mungkin itu salah satu siapa ide siapa atau mungkin memang sudah Kita berdua. dipikirkan konsepnya. Jadi kita berdua pengen ada almarhum. Karena kan kita juga kita berdua sama-sama kenal almarhum gitu. Dan juga kan Indah juga ada ikatan nasional juga sama almarhum dan almarhumah gitu. Jadi kita pengen yang ada. Jadi Emang Bang, sebenarnya wajar ya, menghadirkan orang yang inti gitu, keluarga inti gitu. Makanya kita mau taruh orang-orang inti di sekitar kita. Iya. jadi memang permintaan kalian sebagai Iya. pasangan. Bukan dari adik-adik Ai ataupun Putri. Kita berdua, lebih kita berdua. Bang Frans, ini kan adik perempuan nih sering dijodoh-jodohkan nih dengan yang lain-lain ya. Bukan sering lagi. Sebagai kakak melihatnya seperti apa sih? Kalau jodoh-jodohkan ya itu mah wajar, netizen apa ya wajar aja. Kita mah tampung-tampung aja ide mereka kan. Kalau masalah yang menentukan dengan siapa itu balik lagi ke Uti dan Ai. Aku nggak mengekang, yang penting seagama aja. Dan juga Uti Ai yang penting bahagia sama pasangannya itu aja. Dan sekarang juga kan baru lagi nih, sekarang Feral dijodohkan dengan Feral Bramasta. Mungkin melihatnya gimana nih Bang Ya Frans? lihatnya kita mah lucu-lucu aja sebetulnya. Ya itu balik lagi tergantung Uti dan Ai, bagaimana Ki Puji juga gimana. Tapi Bapak sendiri mengenal sosok Feral mungkin? Nah kalau aku nggak kenal. Kalau yang kenal tuh itu adikku dan orang tuaku. Kalau aku kan kebetulan aku nggak terlalu aktif di sosial media, maksudnya di entertainment ya. Jadi aku nggak kenal beliau, tapi adikku dan orang tua kenal. Tapi pernah ketemu Bang sama Vero? Kalau aku nggak.
Aku nggak pernah. Kalau aku nggak pernah. Kalau sama Aisyah itu kita pernah datang Bang. Oh, Aisyah datang karena kan ya itu diundang oleh Fatri Faisal karena kan kebetulan si Ai kan waktu itu kan tinju jadi bukan lah. Kalau dia sama Aisyah ada. Bahkan sih cuma pas lagi salaman doang itu doang kenalnya. Mungkin tapi temenan lewat sosmed ke teman. Banyak yang mengatakan tamu kemarin malah yang jadi pengantin itu kayak kayak Uti dan Aisyah gimana? Aku sih nggak apa-apa, nggak mempermasalahkan hal itu karena ya biarin aja. Semuanya happy lah ya. Nah itu yang penting semua happy. Bang Frans, saat Fuji lagi drop oleh netizen, bully dan segala macam, suka ngasih support nggak sih Bang atau ngasih ujangan gitu Ya misalnya? kalau itu mah ada pasti wajib. Kita keluarga harus support keluarganya, saling menguatkan. Namanya keluarga harus saling menguatkan. Bang, terakhir katanya Uti mau nyusul lu tahun ini, bener nggak sih? Hah? Katanya mau nyusul tahun ini. Si Uti pokoknya Uti, Ai itu bebas terserah mau kapanpun, mau ininya, yang penting mereka bahagia gitu aja. Berarti nggak ada syarat khusus adik ipar seperti apa ya? Nggak ada ya, kalau aku sih kalau ini paling pengennya yang seagama lah kalau bisa gitu aja. Ya Uti, Ai yang penting bahagia sama pasangannya. Menyimak kebahagiaan Frans dan Indah, netizen juga lantas penasaran dengan Fuji, adik Fran Faisal. Banyak yang bertanya-tanya, kapan giliran Fuji menyusul sang kakak naik pelaminan? Apalagi Fuji belakangan dikabarkan dekat dengan dua pria tampan sekaligus yang tak lain adalah Verrell Bramasta dan Aisar Khalid. Setelah viral kemesraan Fuji dan Aisar di pernikahan Frans, kini giliran Verrell yang bikin heboh nih guys. Baru-baru ini Verrell disebut-sebut menyusul Fuji yang tengah berada di Malaysia. Usut punya usut nih, Fuji dan beberapa rekannya memang sedang ada pekerjaan di negara asal Aisar tersebut. Namun tiba-tiba saja nih guys, Verrell juga terlihat berada di negeri jiran. Rumor pun merebak bahwa Verrell diam-diam menyusul Fuji. Namun begitu, Verrell buru-buru membantah isu tersebut. Ia menegaskan bahwa kepergiannya ke Malaysia bukan untuk Fuji, melainkan karena tugas sebagai wakil rakyat. Lantas bagaimana tanggapan Vena Melinda dan Haji Faisal soal rumor kedekatan Verrell dan Fuji? Apakah ada lampu hijau dari keluarga? Yuk kita simak jawabannya di cuplikan berikut ini ya guys. Iya. Selamat. Tadi finish gak sampai finish gak? Oh mantap. Oh langsung dapat medali. Kami mengundang Ibu Atari untuk mengambil undian pada teman-teman. Masih banyak. 50 ya. Ibu Atari silakan. Ya. Mau kasih hadiah apa Ibu? Masih ada HP, masih ada oven. HP boleh, HP. Handphone. Mau yang mana? Yang mana? Yang mana? Laptopnya Galaxy nih, A16. Oke. Oh ini Samsung. Samsung. Boleh. Handphone. Samsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Baik, disebut sama Ibu 639 1 unit handphone 639 ya. Satu kali handphone 639 dua kali 639 ganti. Karena acara seperti ini kepada anak muda, kebetulan yang seperti saya bilang tadi ini pertama kali saya jadi hero. Udah lama juga nggak DJ kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tampil di layar kaca. 801 Jadi rasanya senang gitu. 801 saya tuh unit handphone 801 dua handphone. Ini adalah kombinasi dari 801 tiga kali harus. jadi banyak sekali komunikasi. Ada 801. Oke ada. Lagi cemil-cemil di belakang ya. Sini ya. Oke. Oke.
silakan Bu. Betul, ini jadi Silakan Ibu Atari secara simbolis menyerahkan. Kami mengundang Bapak Heri untuk bisa ke atas. mengundi. Ayo foto dulu, di foto. juga sepertinya untuk bikin acara seperti ini Iya. pas gitu kan. Oke, tadi rutenya mana aja? Ada berapa kilo gitu kan? Makasih Bu Heri. Bapak Pak Heri mohon izin. Silakan Bapak. Mau bagi apa Pak? Handphone? Mau ngasih apa dulu? Hah? Ini masih banyak ini. Apa ini ya? Headset ya, headset. TV-nya. Oh, TV. Oh, TV, boleh TV. Oh, langsung mau TV. TV 50 Pak Heri juga TV. Dibagi ke hadiahnya pokoknya. Sebuah TV 50 inch 615. Ada 15. 615. Berapa Pak? Kurang nomornya ya? Dapat kardus saja. Oh. Yang di sini aja total itu untuk Nggak bisa dapat apa? dan yang di APX tadi itu Panggilan terakhir 400 jadi TV total semua 615. 615. Satu di TV 50 inch. Bagaimana sih dengan menyalurkan hobi kamu yang Agus. alhamdulillah jadi selain memang saya jadi anggota komisi Mana? saya 615 mana? dan bersama atapan Mana 615? gaulnya BKSAP itu adalah manajemen DPR jadi yang menjaga hubungan Oh benar, 615. di dalam 1 tahun pasti Ayo, adalah yang muda. diplomasi Ahmad Johan. Wakil Ketua Komisi 4. Kamu juga kalau nggak salah habis Bapak Ahmad Johan. ada kunjungan apa? Wakil Ketua Komisi 4. saya ada kunjungan diplomasi ke sana bersama Aiba kebetulan itu acaranya di hari Jumat Wah, ini jawaban dari Sulawesi Barat nih Bang. Dari Sulawesi Barat ya Bang. Ayo juga kamu sekarang. Oke, foto dulu. kebetulan memang Setelah ini Bapak Ahmad Johan, saja ya jadi kami mengundang untuk mengundi, ya. Mbak Puji untuk ikut CFD hari ini tapi Mbak Puji bilang lagi ada kunjungan kemarin Makasih ya. Mari ayo diangkat hadiahnya. Nanti ganti lagi. berbarengan jadi saya Oke, Pak Johan. Boleh. Mau kasih hadiah apa Pak? Bebas. Mungkin dan juga bisa dikatakan Handphone boleh, iPad boleh, voucher sepaturan. Apa ini? boleh. Headset. Dari Shop. Ini harganya yang terbaru ini hampir 3 juta juga. Lumayan nih. Oke, selamat Bapak. Selamat. 3 juta ya. Pas. Berani banget ya. 3 juta. Ya. Oke, kepada nomor 453. 453. 453. dan juga keliling gedung DPR Betul ada salah. memperkenalkan Oke, bagian kedua 453. millennials dan Gen Z. Oke, sekarang kan Hah? ada digital. Dapat kardus semua. Oke. Kita next Pak. Lagi, baca poin Pak. Banyak lagi. Oke, batal ya tadi ya. Di sosmed. Kebetulan memang Oke. saya kan juga sangat aktif di sosial media. 5, Bahkan punya 1, grup 2, 5, 1, Wih, luar biasa. Wah, di atas rupanya. Sebetulnya kita di DPR itu Ini hadiah bagi Raka sama teman-teman ya. Oke. hak dan Soalnya paling beriak paling kenceng juga ya tuh. karena sekarang kita menjadi wakil rakyat kan Wah, kita iya. adalah pelayan masyarakat jadi saya rasa masyarakat berhak tahu kinerja anggota dewan itu seperti apa makanya kalau Oh, iya. sekarang isi sosmed saya Makasih Bapak Ahmad Johan. tentang kehidupan pribadi saya tapi Kami saya mengundang lagi kepada bicara Bapak Uya Buya. tentang masalah apa yang lagi saya bicarakan Oh, Ibu Putri. Baik, pidato Putri. Baik, Bu Putri. saya paparkan terhadap kementerian-kementerian. Jadi Ibu Putri mau bagi apa bebas? Terakhir ya, Sering boleh. ini ada paling besar. Sering marah. yang paling gede. pertama saya boleh mungkin kebetulan aja di masa sekarang Kulkas ada, TV ada. Oh kulkas. Wah ini nih spesial. Ayo, siapa yang dapat Langsung kulkas? pilih sama Ibu Ketua Fraksi. Ya Bu Putri. Ini saking geringnya orang bisa masuk. Ya betul. pada umumnya Pokoknya muat 3 orang itu. bilang bahwa masyarakat Indonesia kita tuh 2, budaya sopan santun 297. Kulkas. dan sangat berterima kasih juga bahwa ada Kulkas satu kali. anak muda dan 297 lah. Indonesia dan Waduh. berbagi kebaikan di Indonesia. Saya salut dan juga berterima kasih atas semua masyarakat. Antara seorang sahabat apa hubungan apa sih Pak Haji? Apakah Puji ingin terjun ke dunia politik? Seperti apa Pak Haji? Tanggapan Pak Haji ini? Ya kalau masalah hubungan vlog si Puji dengan si Pak, ya namanya orang kenal, orang berteman, ya biasa aja. Saya menganggap itu hanya ya biasa aja orang berteman. Nggak ada yang perlu di soal itu.
apakah anak saya nanti akan masuk ke dunia politik? Dan itu tidak tertutup, karena saya sendiri pun di ujung-ujung umur saya sekarang sudah di dalam politik saya kan, cuman ya belum lah hak kepada saya keberuntungan itu di kemarin kan gitu ya. Tapi saya sudah terjun, saya sudah masuk saya ke dunia politik. Dan saya yakin dan percaya ujungnya nanti anak saya akan terjun ke dunia politik. Mungkin semuanya. Nah, di mana dia berlabuh? Nah, inilah yang sedang saya dalami dan saya pelajari. Itu harus ada partai mana kan begitu. Kita lihatlah perkembangannya ke depan. Oke. Karena saya lihat kemarin kan selain bikin vlog di rumahnya Feral, Puji juga sempat datang ke kantor DPR. Nah, ya untuk bertanya gimana caranya. Ya. Terus apa aja sih yang dikerjakan oleh Feral di komisi berapa tuh? Komisi 10 kalau nggak salah ya Pak Haji. Ya itu dia itu kan sudah dari pertanyaan-pertanyaan itu bagi saya sudah menilai anak saya yang belum tamat sekarang ya Mas, belum S1 ya, tapi udah kuliah ya udah berapa tahun ya. Dari pertanyaan-pertanyaan saya sudah merasa nyaman, merasa senang saya. Dia sudah seakan-akan sudah mengerti ya, sudah paham. Berarti ya sudah ada niat dan perencanaannya untuk situ. Tapi entah kapannya, ya namanya anak muda tentu dia cari suasana dulu, hatinya yang tepat dia masuk. Tapi saya yakin, percaya ya, secara bertahap mungkin anak saya akan mempersiapkan diri untuk masuk. Berarti Pak Haji setuju. Berarti Pak Haji setuju ya dengan Puji terjun ke dunia politik dan anak-anak terjun ke dunia politik. Pak Haji setuju ya? Saya sangat mendukung. Saya sangat mendukung anak saya dulu, makanya si Puji dulu saya masukkan sarjana hukum ke hukum, karena saya dulu ingin dia menjadi lawyer ya. Jadi sehingga saya masukkan. Jadi kemudian setelah itu ujungnya juga ke politik. Saya sudah sampaikan itu kepada anak-anak saya. Tapi kapannya itu yang belum bisa dipastikan. Jalan waktu 10, 20 tahun lagi, atau ke sekarang atau tahun 25 tahun lagi saya kan belum bisa memastikan. Tapi saya benar-benar berharap anak saya ya, walaupun harapan saya semuanya, tapi satu-satu saya ingin dia main di dunia politik. Karena ingin berbuat baik kepada masyarakat, ingin membantu masyarakat, itu tempatnya menurut saya di situ, di politik dan di dunia itu menurut saya. Namun tergantung kepada orangnya. Kita mau jadi baik di situ, kita mau jadi tidak baik, ya memang tergantung daripada kita. Tapi saya yakin dengan niat baik, dengan tujuan baik, dengan tidak ada suatu rencana yang terselubung bagi kita, umpamanya ya niat yang kurang baik, ya insya Allah kita akan menjadi baik di situ. Tapi kalau umpamanya ada sesuatu yang ya nggak tahu lah namanya dari orang kan begitu ya. Jadi bagaimanapun kata orang segala macam, saya sampai sekarang masih meyakini bahwa dunia bahwa sesuatu itu tergantung daripada kita menurut saya. Oke Pak Haji, sempat cerita nggak sih Puji, Pak aku pengen ini dong Pak terjun dan belajar di dunia politik, sempat cerita seperti itu enggak, atau gimana Pak Haji menanggapi melihat kedekatannya Puji sama Feral ini, banyak belajar dan konsultasi bisa dikatakan tentang hukum, tentang politik itu seperti apa? Enggak lah, dia belum bertanya tentang itu. Belum. Tidak ada anak saya bertanya masalah itu terlalu jauh. Sekarang dia hanya menjalankan hidup dan hanya selaku orang tua itu hanya menyarankan. Nah, nanti kalau sudah hidup mapan, benar-benar sudah sudah tidak lagi merisaukan, artinya tidak lagi diburu-buru oleh kebutuhan hidup. Nah ingat, diburu-buru oleh kebutuhan hidup, artinya finansial sudah agak lumayan ya, kalau bisa masuklah ke dunia ke dunia yang bisa berbuat baik kepada masyarakat. Dan saya lihat dunia politik boleh juga, tapi berpolitiklah kepada sesuatu hal
bersikaplah di situ, ambillah sesuatu yang bisa menguntungkan kepada masyarakat. Itu keputusan saya. Tergantung. Ya, jadi kembali lagi tergantung kepada pribadi kita. Kalau kita mau berbuat baik ya bisa. Karena sekali-kali kita berpikir yang enggak. Apapun kata orang, yang penting niat kita. Apapun kata orang, yang penting kita jangan berbuat hal-hal yang kurang baik, kurang tepat. Itu aja sih. Tapi sejauh ini Puji sendiri sudah ngobrol belum sih ke Puji? Itu terlalu jauh, makanya saya bilang terlalu jauh. Hanya arahan-arahan aja, terlalu jauh. Anak saya belum arahan ke sana. Anak bujang-bujang belum kelihatan punya pasangan, dijodoh-jodohin tuh gimana sih maksudnya Bang? Pasti enggak lah. Apa belum ada izin atau belum ngasih izin atau gimana sih Mas? Kalau Vero tuh orangnya kan memang susah jatuh cinta, tapi kalau udah falling in love tuh gimana Bang? Tapi aku bilang Kak, di usia 29 kan tahun ini kan, bapakmu juga dulu nikah sama mama dia umurnya 29, memang udah waktunya. Tapi kakak yang harus minta sama Allah sendiri selain mama. Jadi dia sekarang kayaknya udah lebih dalam sholatnya, aku yakin dia pengen banget dapet jodoh tahun ini. Nah itu yang sama Puji gimana tuh? Nah itu tanya sama Vero, jangan tanya sama aku ya Kak deh ya. Tapi Mbak Vena sendiri ngeliatnya seperti apa Mbak Vena terhadap perjodohan dari netizen terhadap keduanya? Iya, kalau netizen itu kan selalu begitu, public figure tuh bisa dijodohin, bisa dikritik, bisa dipuji. Ya kita menyerahkan semua kepada Allah pasti, karena kita nggak tahu jodohnya siapa. Tapi kalau aku selalu mendukung siapapun jodohnya Vero, yang penting bisa jadi teman ibadahnya Vero dan bisa membuat Vero itu jadi orang yang benar-benar hijrah di jalan. Itu aja sih. Tadi ketemu Haji Faisal gimana? Calon besannya? Karena kan pasangan itu termasuk aku respect ya, keluarga mereka, anak-anaknya produktif, kemudian mereka juga solid ya. Jadi aku melihatnya, tadi aku juga sering ngobrol sama mamanya Puji, gimana Galang ya, ternyata mereka membesarkan Galang sekeluarga. Nah itu yang aku salut sih. Sudah pernah bertemu Puji langsung nggak sih Mbak Vena? Udah. Oh sudah. Udah. Gimana sosoknya Mbak Vena? Ya waktu itu di acara apa gitu ya. Ya dia tuh anaknya produktif ya. Aku juga sering lihat TikToknya ya. Misalnya di usia 21 udah bisa mandiri, nyenengin keluarganya. Ya aku salut lah. Artinya perempuan yang independen, biasanya perempuan yang sudah bisa responsible, mudah-mudahan dia jadi istri yang bertanggung jawab gitu. Tapi Vena udah pernah ngeliat nggak TikToknya Puji lagi mesra sama Verel? Gimana? Lihat tanggapannya? Atala juga gimana lihat? Pokoknya terbaik ya dia. Oke. Mbak Vena satu lagi dong, warningnya mungkin seperti apa buat Verel untuk soal pasangan, seperti apa mungkin dari orang tua? Pesannya atau warningnya atau seperti ya itu apa? aja, yang penting teman ibadah nanti bisa buat Verel jadi lebih solid nih sekeluarga kita, kemudian bikin Verel bahagia lah panggil nanti dunia akhirat. Mbak Vena dikit dong, semakin hari semakin kelihatan muda. Gimana sih tipsnya perawatan kulit kan atau jaga pola makan? Enggak lah. Gimana Mas? Pokoknya kalau kita happy, benar-benar happy sama anak-anak, ternyata itu membuat kita tuh bahagianya tuh yang real ya. Belum tentu kita bahagia, karena anak itu beda, unconditional love. Jadi aku berasa ngapain aku sibuk cari pasangan kalau memang belum waktunya. Jadi aku selalu doa, ya Allah kalau memang dapat pasangan, mudah-mudahan yang terbaik dari Allah. Tapi kalau enggak, ya berarti surganya. Tapi untuk pola makan dijaga nggak sih mungkin sekarang sebulan rajin, sekali apa gitu? Sekarang rajin ini Tabata. Apa tuh? Insya Allah aku mau buka lagi Vena Medita Studio, ada 2 bukan instruktur, supaya makin sehat aja. Jadi kalau langsing itu bonus, dan kalau makin awet muda karena kita bersyukur aja bahwa nggak ada pasangan tapi ada anak. Ada banyak orang nggak ada pasangan, nggak ada anak. Aku masih dikasih anak dan pernah juga kan punya pasangan. Jadi ya nggak usah dipikirin yang nggak ada. Ada pantangan diet-diet gitu nggak sih Mas? Enggak, makan segalanya, yang penting olahraganya. Sehari, seminggu berapa kali olahraga? Atau setiap hari? Pokoknya maksimal 3 kali. Ada perawatan mungkin ke klinik dalam sebulan misalkan atau apa tambahan? Lebih banyak ini aja, sholat. Kalau merasa kesel, sholat. Akhirnya ternyata tuh bikin kita lebih tenang ya. Ternyata orang cantik itu mungkin karena dia tenang ya. Gak kemerungsung, harus bagaimana. Udah mulai di titik yang hidupnya simple aja. Vitamin gitu konsumsi nggak sih? Enggak. Berarti yang herbal semua ya? Yang natural.
Oke. Terakhir tips dong mungkin dari Mama untuk menjaga kesehatan nih ala Mbak Vena seperti apa mungkin buat teman-teman perempuan di luar sana biar kelihatan awet muda. Buat ibu-ibu yang usianya 50 tahun ke atas harus punya waktu olahraga dan biasakan untuk tidak makan yang aneh-aneh ya, kayak santan, yang lemak-lemak, dan yang paling penting adalah kita harus cukup tidur dan pikiran harus di manage ya. Jangan selalu kayak merasa sedih yang nggak penting gitu. Makanya aku sekarang tipsnya lebih enjoy sama anak-anak aja. Ternyata terapinya begitu. Anak-anak itu menyenangkan. Meskipun kadang-kadang ngeselin, tapi ternyata banyak nyenengin ya, karena namanya anak ya, nggak akan ada anak meskipun kayak Vero gede gitu ya, kayak kita kemarin pergi ke Korea ya dia. Itu bener-bener buat aku healing banget. Vero itu bisa 12 hari kali 24 jam kita nikmatin Korea, ya itu udah healing ya. Jadi lebih banyak waktu lah untuk sama anak-anak, entah liburan entah di rumah.